Halo, kita ketemu lagi dalam channel Bung Ropan. Kita membahas soal pertarungan della Madonnina atau derby di kota Milan. Grande partita yang luar biasa yang sudah dilalui sampai dengan pekan keempat. Bagaimana Milan berlari begitu kencang, akhirnya mampu membayar lunas kegagalan demi kegagalan yang mereka alami ketika menghadapi Inter Milan. Artinya 8 laga terakhir mereka sulit menang, paling tidak di 4 pertandingan terakhir 2 musim ya. Mereka selalu tidak mampu memenangkan pertandingan melawan dengan Inter Milan ya. Bahkan musim lalu mereka kalah begitu telak ya dengan 4-2 dan juga ada 2-0 kalah. Jadi mereka memang sulit. Tetapi kali ini Pioli dan pasukannya mampu melunaskan semua impian mereka, target mereka, ambisi mereka untuk mengalahkan tetangganya Inter Milan. Mampu mereka lakukan di Stadion Giuseppe Meazza di kota Milan akhir pekan kemarin. Artinya 3 poin ini sangat penting, sangat krusial bagi AC Milan. Mereka berlari kencang, berlari sendiri, ada di puncak klasemen saat ini dengan 12 poin, suatu hal yang luar biasa. Menyapu bersih 4 kemenangan. Ini yang ditunggu-tunggu. Mereka sekarang tidak tersentuh. Satu-satunya tim yang paling bagus ya dalam kondisi saat ini di musim 2020-2021. Artinya pintu buat mereka untuk bisa menjadi juara ini terbuka, walaupun masih ada jalan yang panjang ya sampai 38 match ke depan, tapi dengan 4 kemenangan beruntun. Apalagi kemarin juara bertahan Juventus di luar dugaan ditahan oleh klub yang tidak begitu kenal lah, yang sebenarnya mereka bisa menang, tapi akhirnya kejutan besar terjadi. Crotone mampu menahan mereka 1-1. Jadi kehilangan poin ini bagi Juventus ini suatu hal yang merugikan sekali buat mereka di saat mereka sedang untuk mengejar AC Milan yang ada di atas ya. Apalagi juga Atalanta juga secara mengejutkan kalah telak 4-1 dari Napoli. Jadi ini justru menguntungkan bagi AC Milan ya, yang berlari sendiri di depan untuk bisa memimpin klasemen. Suatu hal yang sangat bagus yang harus mereka pertahankan. Artinya ini modal kuat buat mereka untuk menghapus hegemoni dari Juventus yang 9 musim terakhir kita tahu semua mereka terus menjadi juara. Dan apa yang dilakukan Pioli serta anak asuhnya saat ini itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Fabio Capello pada musim 95-96 ketika itu AC Milan menjadi juara dan Juventus ada di posisi kedua. Mereka tampil luar biasa dalam 4 pekan. Mereka mengalahkan Padova 2-1, Udinese saat itu dengan 2-1, Roma dengan 2-1, kemudian mengalahkan Atalanta dengan 3-0. Tapi di pekan kelima memang mereka kalah dari Bari 1-0. Tapi tidak mengapa karena 4 pertandingan awal mereka sapu bersih dan akhirnya di ujungnya Fabio Capello membawa tim ini bisa menjadi juara. Materi pemain juga luar biasa saat itu ya, bagaimana mereka punya Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta. Ini tim yang sangat baik sekali ya yang ada. Kemudian mereka punya George Weah, Roberto Donadoni, Roberto Baggio, Dejan Savicevic, Demetrio Albertini, Sponimir Boban ya, ada Soldo di sana, ada Gianluigi Lentini, ada Christian Panucci yang ada di sana, Rossi di bawah Mister. Ini tim yang saya pikir tim yang sangat lengkap, apalagi juga di gelandang ya, mereka begitu kuat di gelandang ya, bagaimana mereka punya Boban yang kuat di sana ya. Jadi saya pikir memang agak berbeda dengan kondisi saat ini karena posisi Capello saat itu dengan tim adalah, boleh saya katakan tuh the dream team ya, tim yang sangat bagus setelah pasca 3 trio Belanda yang sebelumnya juga memperkuat Milan saat itu, Basten, Gullit dan Rijkaard. Saat ini dengan tim yang saya pikir tidak banyak pembelian yang luar biasa, tapi akhirnya Pioli mampu meramu sebuah kekuatan yang sangat baik. Terutama bagaimana juga ketika mereka mengalahkan Inter kemarin, Pioli dengan sangat yakin sekali menempatkan seorang target man, Zlatan yang kembali dari Covid dan tidak bermain, akhirnya bisa mencetak 2 gol. Ya, ini artinya gol keempat dia, ini luar biasa bagi Zlatan bersama dengan AC Milan. Sebelumnya juga dia mencetak gol ke gawang Bologna ya. Jadi apa yang dilakukan Pioli dengan 4-2-3-1 mampu meredam Inter Milan yang memang lagi goyah juga ya, terutama di belakang mereka memasang pemain yang agak lemah ya. Di belakang hanya meninggalkan De Vrij dan juga Ambrosio yang bergerak di belakang dan Kolarov. Jadi ini sangat lemah ketika tidak ada Bastoni di sana. Ini merugikan buat mereka. Skriniar tidak bermain, dimanfaatkan dengan baik dengan keunggulan
2 gol awal. Saya tadinya sempat agak khawatir, agak ragu ketika Milan mencetak 2 gol, ya. Bagaimana Zlatan membuat 2 gol ini, ya. Ini akan terulang, apakah akan terulang pada bulan Februari musim lalu ketika mereka juga unggul dengan 2-0. Rebic dan Zlatan membuat gol, kemudian di babak kedua mereka dibalik, ya. Dihajar oleh Inter Milan dengan 4 gol sehingga mereka kalah 4-2. Nah, ketika mereka unggul 2-0, ini ada keraguan, tapi akhirnya mereka mampu bisa bermain dengan baik, menjaga posisi dengan sangat bagus, bermain yang sangat disiplin, dan akhirnya hanya Lukaku yang bisa membalas, memperkecil ketinggalan dari Inter Milan. Dan anak-anak Milan mampu mempertahankan itu. Artinya Theo Hernandez begitu bagus bermain di posisi kiri, Calabria bermain sangat baik juga di posisi kanan. Ini tim yang saya pikir oke punya. Romagnoli dan Kjaer bagus di depan, Donnarumma bermain. 2 gelandang yang menjaga kedalaman permainan juga sangat bagus, ya. Kessie bermain dengan baik, box to box-nya. Ini pemain yang luar biasa yang saya pikir mampu meredam kekuatan lini kedua dari Inter Milan, terutama juga dia ikut mencegat pergerakan-pergerakan dari Martinez atau dari Lukaku yang untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi saya terkesan memang dengan Ismail Benacer, ya, pemain Aljazair ini tampil luar biasa. Makanya dia tidak tergantikan ketika dalam pertandingan. Kessie sempat ditarik keluar, tapi Benacer ini mampu luar biasa bermain. Jadi bukan tidak mungkin dia akan menjadi pilihan utama bagi Pioli, dan ini pemain yang punya masa depan bagus, ya. Dengan kedalaman bersama dengan Kessie, kemudian di depan ada Calhanoglu, ya. Saelemaekers juga bermain, Alexis Saelemaekers di kanan. Ini juga tampil sangat baik dengan Rafael Leao di kiri dan Zlatan di depan. Suatu kombinasi yang sangat bagus, starting 11 yang sudah dipunyai oleh Pioli, dan ini memang harus dipertahankan oleh Pioli untuk pertandingan ke pertandingan berikutnya. Jangan sampai mereka bisa kehilangan angka, karena dengan 12 poin ini saya pikir jalan track mereka untuk memupuskan dominasi dari Juventus yang terus menerus dalam 9 musim ini, kita tahu bersama, menjadi juara di Serie A. Itu harus mereka kikis, ya. Harus ada juara, ya, apakah dari AC Milan, dari Inter Milan, atau siapapun mungkin akan masuk. Tapi menurut saya memang hanya 2 ini, ya, yang akan bersaing. Di samping Atalanta mungkin yang akan coba untuk membuat kejutan menjadi juara. Tapi AC Milan dan Inter Milan adalah 2 tim yang paling pantas untuk bisa bersaing dengan Juventus, ketika Juventus juga kehilangan poin lawan Crotone. Sebelumnya juga mereka kehilangan poin, ditahan imbang oleh Roma dengan 2-2. Jadi ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda baik bagi Pioli, ya. Mereka juga harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Massimiliano Allegri, ya. 2010-2011 itu terakhir kali bagaimana Milan bisa mengangkat trofi, menjadi juara di Serie A. Sebelum kesininya disapu bersih oleh Juventus, Allegri bisa membawa tim ini juara. Padahal di pertandingan 4 pertandingan pertama, Allegri bersama timnya itu sulit untuk bisa mendapat suatu hasil yang baik. Mereka hanya 1 kali menang, kemudian ada 1 kali kalah, dan 2 kali imbang dalam 4 pertandingan pertama. Berbeda dengan 4 pertandingan pertama yang dilakukan Pioli pada musim ini. Itu pun pada 2010 dan 2011, bagaimana saya pikir Allegri bisa membawa tim ini bisa menjadi juara. Padahal pemain-pemain saat itu adalah pemain-pemain yang banyak pemain-pemain tua yang ada saat itu di Milan, ya kalau kita bisa melihat di daftar pemain yang boleh dikatakan mereka tua-tua keladi yang akhirnya mereka bisa menjadi juara, ya. Apalagi dengan kondisi saat ini saya pikir hanya Zlatan yang tua, di mana Zlatan berumur 39. Nah, pada saat mereka juara terakhir kali 2010-2011, Zlatan mungkin berusia 30 tahun saat mereka saat Zlatan ini dipinjam dari Barcelona, dan dia bermain ada 29 kali saat itu, dan dia bisa mencetak 14 gol bersama dengan AC Milan. Jadi memang kalau bisa mau dilihat, mereka pada saat itu Berlusconi hanya menambah 3 pemain, ya, saat itu. Bagaimana mereka bisa mendatangkan Antonio Cassano saat itu dari Sampdoria dengan 1,7 juta euro. Kemudian mereka mendapatkan Robinho dari Manchester City dengan 18 juta euro, dan Kevin Prince Boateng dengan 3 juta euro dari Genoa. Itu pada saat Allegri bisa membawa tim ini terakhir bisa menjadi juara. Dan mereka juga mendapat pemain gaib saat itu, Mario Yepes, ya, pemain dari Kiev yang sudah berusia 34 tahun saat itu. Selain Yepes, pemain-pemain veteran yang memperkuat AC Milan pada musim 2010-2011 itu adalah Christian Abbiati, ya, penjaga gawang berusia 32 tahun.
Kemudian ada Alessandro Nesta 34 tahun, Marek Jankulovski 33 tahun, Gianluca Zambrotta 33 tahun, Massimo Odo 34 tahun, Andrea Pirlo saat itu berusia 31 tahun. Kita tahu bersama bahwa Andrea Pirlo saat ini adalah pelatih yang menangani Juventus, ya, saingan dari AC Milan. Dan ada Gennaro Gattuso 32 tahun saat itu. Gennaro Gattuso juga saat ini kita tahu bersama dia melatih Napoli yang kemarin mengalahkan Atalanta, ya. Ada Clarence Seedorf pada saat itu dengan 34 tahun yang juga pernah menjadi pelatih Milan sebelum dia dipecat. Ada Ronaldinho 30 tahun yang diambil dari Barca saat itu. Bahkan Filippo Inzaghi itu pada saat itu berusia 36 tahun, serta Massimo Ambrosini dengan 33 tahun. Jadi pemain-pemain veteran inilah yang membawa AC Milan bisa menjadi juara pada waktu itu. Nah, sekarang pemain-pemain muda mereka cukup bagus, ya. Selain hanya ada satu pemain tua di sana, ada Zlatan, tapi semua pemain-pemain muda, kombinasi pemain muda ini jadi memungkinkan buat mereka kalau pada 2010-2011 banyak sebagian besar adalah tua-tua yang bermain di sana dan mampu bisa menjadi juara. Kenapa tidak pada musim ini? Dan satu hal yang sangat bagus, yang sangat lucu, kalau saya balik lagi ke zamannya Capello saat itu, ketika mereka menjadi juara dengan 4 pertandingan mereka sapu bersih. Jadi sebagian besar pemain Milan yang ada saat ini, kalau ditarik mundur jauh ke pertandingan 96 saat itu, ketika mereka menjadi juara, sekarang rata-ratanya itu belum ada, belum lahir bahkan. Donnarumma saat itu belum lahir, ya. Leo juga belum lahir. Jadi banyak pemain-pemain yang belum lahir pada saat ini ketika kalau melihat Capello membawa tim ini juara pada 96, ya, karena mereka masih terlalu muda. Nah, kita akan menunggu bagaimana Milan ini membuahkan gebrakan yang luar biasa, mengembalikan pamor mereka yang sempat hilang sama sekali. Artinya di 9 musim terakhir mereka seakan tenggelam, juga termasuk pada musim lalu mereka tenggelam sehingga tidak bisa menembus Liga Champions, zona Champions. Saatnya bagi mereka dengan Pioli, mereka akan menembus Liga Champions dan bahkan bisa menjadi juara untuk ke-19 kalinya. Karena dua Milan, ya, AC Milan dan Inter Milan secara bersamaan hanya menjadi juara 18 kali, ya. Tentunya jauh dengan 36 kali yang ada di Juventus. Jadi mereka harus bisa naik satu lagi menjadi 19, dan musim ini adalah musim terbaik mereka untuk bisa melakukan hal yang bagus di Serie A. Kita nantikan nantinya sejauh mana mereka akan terus berlari kencang dengan tidak terkalahkan saat ini. Begitu baik, komunikasi antar lini terjadi dengan sangat bagus, dan mereka perlu konsistensi. Jadi sekali lagi, konsistensi dalam pertandingan demi pertandingan. Kita tunggu, sampai jumpa pada video cerita-cerita yang lain tentang klub-klub, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.